wabarakatuh. Halo teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sore-sore gini gak apa-apa kan ya belajar? Ya. Gak apa ya. Kita bakalan belajar materi kelas 1, tema 1, subtema 2, judulnya tubuhku, pembelajaran 3 tentang permulaan membaca. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, oke? Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, kita tadi udah berdoa. Sekarang ada yang ada di layar kalian ini gambarnya siapa? Mei. Mei ya, yang suka ada di kartunnya Upin Ipin. Kalian tahu nggak apa hobinya Mei? Membaca. Membaca. Nah, Eca sama Nur suka membaca nggak? Kadang ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar, tapi harus lebih rajin lagi nanti. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang membaca. Tapi yang pertama yang dibahas itu adalah tentang posisi duduknya. Nah, sebelum lanjut nih, Ibu mau jelasin dulu tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, nanti kalian bakalan mengamati gambar, ada gambar tentang posisi yang tepat saat duduk dan membaca. Jadi kalian bisa tahu nih, gimana posisi yang bagus buat membaca. Terus nanti juga kalian bisa tahu jarak yang bagus antara mata sama buku. Nanti kalian juga bakalan berhitung pakai jari-jari, oke? Nah, sekarang lanjut. Di sini ada 6 gambar tentang posisi duduk saat membaca. Nah, kita bahas satu persatu dari gambar A. Menurut Eca sama Nur, yang gambar A itu bagus atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena posisi tidur. Karena posisi tidur, kan gak nyaman ya kalau misalnya baca sambil tidur. Nah, kalau yang B itu posisinya udah duduk nih, tapi udah benar atau belum? Membungkuk. Membungkuk ya. Nah, lihat deh gambar ini yang ada garis merahnya. Ini tuh ibaratkan kayak kita tulang gitu. Nanti tulangnya ikutan membungkuk. Nah, sama juga saat Eca sama Nur belajar nih kayak gini. Ini kan di depan Eca sama Nur ada laptop. Nah, itu juga duduknya harus benar. Nanti kalau misalnya Eca sama Nur duduknya terlalu dekat, matanya ntar sakit ke layar. Atau nanti badannya terlalu membungkuk juga nanti bakalan kayak gini. Ini namanya penyakit kifosis. Nah, sekarang yang C, baca buku di tempat yang gelap. Bagus atau enggak? Enggak. Enggak ya. Karena gimana ya? Coba deh nanti kalian kalau misalnya malam-malam terus matiin lampunya. Bakalan kebaca atau enggak tulisannya kira-kira? Enggak ya, jadi itu juga jelek. Jadi yang bagus itu tempatnya juga harus terang. Nah, kalau yang D, gambar perempuan ini bagus atau enggak? Enggak. Kenapa enggak?
soalnya terlalu dekat. Ya, betul. Kalau yang E gimana? Dia juga sama, terlalu dekat. Coba dia perhatiin nih badannya kayak terlalu gini gitu, terlalu dekat. Kan juga nggak nyaman ya buat badan. Nah, kalau yang F itu udah bagus atau belum? Udah. Udah, tapi masih kurang ya, soalnya kan gak nyaman. Terus juga posisi badannya terlalu mendekat ke buku gini, belum badan membungkuk, mata juga terlalu dekat ke buku. Nah, gimana sih posisi duduk yang benar saat membaca itu nih? Kita perhatiin gambar ini. Nah, ini tuh udah benar. Kenapa benar? Karena badannya tegak, posisi bukunya pas. Jadi mata ke buku itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Nah, di sini ada yang mau tanyain nggak? Ada yang nggak ngerti? Ngerti. Ngerti ya. Nanti kalau misalnya kalian mau baca buku, entah itu mau baca buku ataupun megang HP, kayak misalnya nih, sekarang kan belajarnya online ya depan laptop. Nah, depan laptop juga kalau misalnya terlalu dekat, jelek. Nanti matanya perih ke laptopnya. Lanjut. Sekarang ke sini. Kita belajar membaca ya, walaupun di sini judulnya menulis, tapi kita baca aja dulu ya. Kalian ini huruf apa? Mata. M. Mata ya, M A T A, dibaca mata. Terus ini D A. H I, dibaca dahi ya. Itu Nur lagi ngapain ya? Ngantuk. Ngantuk. Oke. Terus coba Nur baca ini apa Nur? Pipi. Pipi, udah lancar. Terus kalau ini? Jari. Ini bawah? Kaki. Tuh, bagus. Udah lancar bacanya. Nah, sekarang tadi kan kita udah belajar tentang membaca. Sekarang kita berhitung pakai jari-jari. Kita perhatiin dulu gambar-gambar video ini. Boleh juga sambil nyanyi, oke? Ibu jari di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari tunjuk di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari tengah di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari manis di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari kelingking di mana? Di sini, apa kabarmu? Nah, ini tuh adalah nama-nama jari. Ini ibu jari, telunjuk, ini jari tengah, jari manis, jari kelingking. Coba kalian perhatiin jari ini. Terus nanti ibu tunjuk, kalian sebutin ini jari apa namanya. Ini jari apa? Ibu jari. Kalau ini? Kelingking. Kalau ini? Nih, ini nih yang ini. Manis. Jari manis. Jari tengah. Ini? Telunjuk. Total jari di tangan kita ada berapa? 10. Bagus. Nah, sekarang kita belajar berhitung. Lanjut. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hore. Ayo kawan, kita belajar berhitung dengan jari tanganmu. Coba tunjukkan jari tanganmu. Kita berhitung 1 sampai 10. 1, 2, 3,
8, 9, 10. Hore, 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 hore. Oke, udah ya belajar hitungnya. Nah, sekarang kita belajar. Jari, Nih, di sini ada 2 jari sama 1 jari. Jadi totalnya ada 3. ya. Nah, kalau yang ini 3 tambah 1 jadi 4. betul. Sekarang jawab satu-satu ya. Sekarang Echa dulu jawab. 2 tambah 3 jadi 5. yeay. Sekarang Nur. 5 ditambah 6 jadi nih itu 1, 2, 3, 5. 5, 4, 5, 6 ya. Sekarang Echa lagi. 2 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Sekarang Nur nih. Ini ada 4 jari ditambah 1. Berarti 1, 2, 5. betul. Kalau 4 ditambah 4 barengan jawabnya berapa? 8. 8. Ini tuh 4 sama 3. 4 sama 3 berarti jadi berapa kalau 4 tambah 3? 7. Sekarang 5 ditambah 3. Coba hitung. Berhitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya udah lancar kalau pertambahan. Coba sekarang pengurangan. Nih, 6 diambil 4. Berarti sisa 2. kalau 4 dikurangi 4, 0. 8 diambil 5. Berarti sisa 3. 7 diambil 6 sisa 1. coba sekarang Nur dulu ya. 5 diambil 1 sisa 4. tuh. Echa sekarang 5 diambil 3. Berarti sisa 2. tuh. Sekarang jawab bareng-bareng. 3 diambil 2 sisa 1. sekarang 9 diambil 8. 1. Kayaknya udah pada lancar ya. Nah, ini ada kuis, nanti bisa diisi ya sama kalian. Cuman kita lanjut aja dulu ya. Kesimpulan. Jadi gimana sih cara membaca posisi duduk yang bagus saat membaca? Jadi gimana? Tegak. Badannya harus tegak, jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Terus matanya gimana nih? Posisi mata ke buku. Boleh bagus gak kalau misalnya baca bukunya terlalu dekat nih kayak gini? Enggak. Terus baca buku di tempat yang gelap bagus atau jelek? Jelek. Jelek. Bagus. Jadi udah bisa ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Nah, jadi nanti kalian kalau misalnya baca buku atau misalnya di depan laptop atau main HP, itu juga terapin ya kayak gini posisi badannya yang bagus, jangan yang kayak terlalu main HP-nya gini banget, deket banget, itu juga nggak boleh. Main HP di tempat yang gelap juga nggak boleh, apalagi ini baca buku ya. Iya. Nah, sekarang kita udahan dulu ya, kita berdoa. Doa setelah belajar. Bentar ya. Karena bentar lagi itu mau adzan asar, jadi kita
Pas banget nih waktunya udah mau habis. Itu namanya ya teh doa setelah doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Yeay, sekarang belajarnya udah selesai. Kita bertemu lagi di lain waktu, oke? Yang semangat ya belajarnya. Jangan lupa baca buku yang rajin ya, biar ilmunya juga bertambah. Semangat belajarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.